Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menengok sebuah pusara orang hebat keturunan Tionghoa di masa lampau. Di kesempatan ini, saya mengajak teman-teman mengunjungi sebuah pusara tua yang terletak tidak jauh dari Jembatan Kuning yang menghubungkan ruas jalan Pulau Ai dengan jalan Kampung Teleng, Kecamatan Padang Selatan. Tidaklah terlalu sulit bagi teman-teman untuk dapat mencapai pusara tua ini. Sangat mudah dikenali, karena pada bagian depan tempat tersebut tercantum nama Xiao Beng Chuan dan Tan Eng Nio. Kita hanya perlu menempuh sedikit rute jalan menanjak untuk sampai ke lokasi, sebagaimana terlihat dalam tayangan video. Sekilas terlihat lokasi pemakaman ini tidak terlalu begitu terawat dengan baik, namun kondisinya masih seperti yang aslinya setelah sekian lama dibangun. Dari catatan yang tertera pada bagian Bong Pai ini, Bong Pai adalah istilah lain dari pusara dalam bahasa atau istilah Tionghoa. Saya menafsirkan lokasi perkuburan ini telah digunakan tak kala istri Xiao Beng Chuan meninggal dunia, yakni pada tanggal 20 Agustus 1937 atau 83 tahun silam. Sang suami atau yang bernama Xiao Beng Chuan meninggal dunia 6 tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 November 1943. Tentu ada pertanyaan, siapakah Xiao Beng Chuan? Tidak banyak informasi yang dapat digali tentang nama ini, termasuk saat saya berusaha googling di internet. Sangat serba sedikit informasi yang didapat. Pertama, lewat informasi yang dimuat dalam situs padangkita.com tanggal 6 Februari 2018. Kedua, melalui keterangan yang ada di pusara yang bersangkutan. Dari penuturan dosen dan peneliti Universitas Leiden Belanda bernama Suryadi Sunuri yang asli orang Minang, sebagaimana dimuat dalam padangkita.com, ternyata Xiao Beng Chuan merupakan salah satu pengurus sebuah perkumpulan Tionghoa yang bernama Tionghoa Hui Quan. Saat terbentuk pertama kali, perkumpulan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyatukan para perantau Tionghoa yang ada di Nusantara. Selain jadi tempat berkumpul, perkumpulan Tionghoa Hui Quan juga memberikan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak keturunan Tionghoa pada waktu itu. Perkumpulan ini pertama kali didirikan di Batavia, kini bernama Jakarta, pada tahun 1900, yang kemudian terus berkembang dan menyebar luas ke berbagai daerah di Nusantara ini. Setahun setelah terbentuk, yakni pada tahun 1901, Tionghoa Hui Quan mendirikan seksi khusus bernama Tionghoa Hak Tong, yang kelak akan menggantikan nama Tionghoa Hui Quan. Perkumpulan ini terus berkembang hingga tahun 1940, termasuk yang berada di Padang. Perkumpulan sejenis juga ada di Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Perkumpulan ini menunjukkan ciri dan semangat juang para perantau Tionghoa di Nusantara yang sangat kuat rasa persaudaraan dan saling menolong. Kita kembali lagi pada Xiao Beng Chuan. Xiao Beng Chuan merupakan salah satu pengurus Tionghoa Hui Quan yang kemudian berganti nama menjadi Tionghoa Hak Tong yang terkemuka di Padang saat itu. Ia merupakan seorang pengusaha besar dan pemilik toko yang menjual barang-barang produksi dari sejumlah negara di Eropah. Toko dan tempat usahanya berada di Padang, terdapat di Kampung Tionghoa Pondok dan Kampung Jawa.